Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhammad Nasir eh, dengan NIM 2423020007 dari Prodi Komputerisasi Akuntansi Fakultas Komputer dari Universitas Masum. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari mata kuliah Basis Data. Baik, pertama-tama kita diminta untuk instalasi SAMPIPI dan juga membuat database-nya. Karena saya sudah pernah menggunakan SAMPIPI, maka dari itu saya sudah mempunyai aplikasinya. Lalu saya juga sudah membuat database-nya dengan menggunakan nama DB Connection, yang dimana isinya ada 7 tabel, yaitu tabel absensi MHS, tabel MHS, tabel nilai, tabel results, tabel fakultas, tabel prodi, dan juga tabel users. Lalu di sini saya juga diminta untuk membuat relasi antar tabelnya. Di sini saya sudah merelasikannya. Maka dari itu kita lihat pada designer. Nah, lalu saya juga diminta untuk memperlihatkan multirelasi dan constraint. Kita lihat pada tabel MHS. Contohnya, kita buka relation view-nya. Nah, di sini saya pada on delete-nya menggunakan cascade dan on update-nya menggunakan restrict pada kolom prodi ID. Nah, dengan for each key constraint-nya yaitu pada database connection dan juga TB prodi dan kolom ID. Sama halnya juga yang digunakan pada fakultas ID pada tabel fakultas dan juga kolom ID. Lalu, pada sublevel 4, saya diminta untuk menentukan juga unique key-nya, yang dimana kita coba lihat pada tabel MHS. Nah, di tabel MHS ini, saya memberikan unique key-nya yaitu pada kolom NIM, karena biasanya NIM itu sendiri bersifat unik. Terus, eh, saya menggunakan fungsi agregat seperti count, sum, average, dan group by pada manage user. Kita buka filenya pada manage user. Nah, di sini yang dimana fungsinya untuk melihat jumlah total mahasiswa, jumlah mahasiswa per fakultas, jumlah mahasiswa per prodi, dan rata-rata jumlah mahasiswa per prodi. Lalu, saya juga diminta untuk menampilkan data PHP, di mana saya menggunakan koneksi MySQL dan melakukan perulangan menggunakan while row. Di sini saya sudah membuatnya. Saya melakukannya pada line 141. Di sini saya menggunakan perulangannya. Di sini saya sudah menggunakan while row ya. Terus di sini juga saya akan menampilkan data mahasiswa dengan menggunakan PHP pada dashboard admin. Kita buka terlebih dahulu. Kita membukanya dengan localhost basis data Abdul dengan folder saya Abdul nih. Kita buka. Nah, di sini saya akan login dulu sebagai admin karena saya akan melihat eh, dari data mahasiswanya. Nah, di sini sudah ada pada halaman dashboard admin. Lalu kita buka dashboard adminnya pada menu toggle. Lalu saya akan memilih menu kelola pengguna. Dan di sini akan terlihat total mahasiswa, rata-rata mahasiswa per prodi, total fakultas, jumlah mahasiswa per fakultas, jumlah mahasiswa per prodi, dan juga di sini ada daftar mahasiswa. Terus pada sub level 8 dan 9 saya diminta untuk mengimplementasikan SQL join dan agregat yang dimana sudah saya buat juga
pada file manager user tadi. Jika kalian ingin melihatnya, coba lihat kembali pada bagian saya menampilkan file manager user tadi, manage user tadi. Lalu saya akan mengimplementasikan crew data sesuai dengan pada sub level 10, yang dimana saya bisa menambah, mengedit, dan juga menghapus data. Dan saya juga di sini menggunakan parameter get. Di sini kita akan coba melihat pada file delete user, yang dimana di sini saya sudah mengambil ID pengguna dengan menggunakan get, dan juga saya di sini pada edit user juga sudah menggunakan get untuk di sini untuk mengambil ID pengguna. Di sini sebenarnya saya menggunakan 3 role untuk bisa mengakses webnya. Yang pertama mahasiswa sebagai pengguna utama yang akan melakukan ujian online-nya. Yang kedua, dosen, dan yang ketiga yaitu admin. Dan saya juga sudah membuat fitur role-nya. Role itu yang dimana fitur login sudah saya koneksikan dengan database, yang dimana menyimpan username dan passwordnya. Kita lihat di sini pada file login. Nah, di sini saya sudah mengambil data mahasiswa, yaitu sebagai username-nya. Di sini juga karena saya menggunakan 3 role untuk bisa mengaksesnya, maka di sini saya mengambil mengambil data dari tabel user yang dari kolom username dan juga passwordnya. Nah, di sini jika saya login dengan menggunakan role mahasiswa, maka akan tampilannya yaitu ke dalam dashboard mahasiswa. Misalkan di sini saya akan logo terlebih dahulu dan akan login sebagai mahasiswa. Saya di sini akan login sebagai saya, misalkan Abdul, dan di sini saya membuat passwordnya. Semua mahasiswa menggunakan password yang sama, yaitu mahasiswa 123. Kita login, maka tampilannya akan seperti ini. Dan pada menunya di sini akan menampilkan menu ujiannya. Di sini akan ada mengenai tentang aplikasi ujian online-nya. Lalu juga ada di sini jadwal ujian. Lalu juga ada pilihan mata pelajaran yang akan dikerjakan. Misal saya memilih mata pelajaran matematika. Nah, di sini mata pelajaran matematika, maka soalnya akan muncul jika saya memilih pelajaran matematika. Dan di sini juga sudah ada waktu, yang dimana waktu ini adalah untuk waktu pengerjaan, berapa lamanya mengerjakan ujian. Jika sudah mengerjakan semuanya, maka akan mengirimkan jawabannya. Lalu kita kembali terlebih dahulu. Di sini juga ada tentang juga sama. Lalu juga ada peraturan ujian untuk mahasiswa. Di sini sudah terdapat beberapa peraturan ujian online. Lalu saya akan mencoba login sebagai admin. Di sini saya memberikan username-nya sebagai admin dan passwordnya yaitu admin 123. Masuk, maka pilihan menunya yaitu ada kelola pengguna. Seperti tadi di sini admin bisa menambahkan mahasiswa, bisa mengedit mahasiswa, dan juga bisa menghapus mahasiswa. Maka di sini kita akan mencoba untuk mengeditnya. Di sini ada Budi Santoso dengan prodi manajemen dan fakultas ekonomi. Di sini saya bisa mengubahnya menjadi prodi komputerisasi akuntansi dan juga dari fakultas komputer. Maka itu kita simpan. Nah, otomatis akan tersimpan Budi Santoso. Di sini prodinya sudah berubah menjadi komputerisasi akuntansi dan dari fakultas komputer. Lalu ini juga bisa menambahkan mahasiswa dengan menambahkan NIM, username, nama, prodi ID, dan fakultas ID. Kita coba dengan NIM 2423020000 dengan username-nya siswa, namanya
siswa juga, lalu prodi ID-nya kita pilih satu, fakultasnya juga satu, tidak tambah mahasiswa. Nah, di sini akan ada notifikasi mahasiswa berhasil ditambahkan. Kita kembali, kita akan mencoba mengeceknya, maka di sini siswa sudah terdaftar sebagai mahasiswa dari jurusan komputerisasi akuntansi dan fakultas komputer. Lalu di sini juga kita bisa melihat statistiknya. Nah, di sini saya pernah mengerjakan soal dari matematika dan di sini saya menggunakan statistik pengaplikasian statistiknya menggunakan bar. Nah, kita kembali. Lalu juga di sini ada kelola ujiannya. Kelola ujiannya yaitu agar bisa mengetahui siapa yang sudah mengerjakan atau juga belum mengerjakan. Di sini Abdul Muhammad Nasir dan Fadlan sudah mengerjakan dan yang lainnya belum mengerjakan. Oke, itu fitur admin dan juga kita logout kembali. Kita akan mencoba login sebagai dosen. Sini saya memasukkan username-nya yaitu dosen dan passwordnya yaitu dosen 123. Kita masuk. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pada menu, dosen bisa menginputkan nilai, bisa memilih mahasiswa, bisa memasukkan nilai. Dan nantinya bisa kita simpan, kita coba untuk memasukkan nilai untuk Fadlan. Di sini kita akan mencoba memasukkan nilainya yaitu 35. Kita simpan nilai, maka akan langsung tersimpan di sini yaitu Fadlan 35. Nah, terus juga pada dosen ini bisa melihat statistiknya juga. Seperti ini, karena saya sudah mengaitkannya dengan database, maka nilai yang sudah mengerjakan akan terlihat di sini. Seperti tadi pada statistik admin, di mana Abdul Muhammad Nasir berhasil mengerjakan soal ujian matematika dengan nilai 100. Kita kembali. Lalu ada juga di sini untuk mengabsen manual mahasiswa. Di sini ada pilihan alfa, izin, sakit, dan hadir. Misalkan kita gunakan Fadlan. Fadlan itu alfa. Kita simpan absensinya. Nah, saya menyetingnya agar absensi hanya bisa dilakukan pada hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Karena saya merekodnya pada hari Minggu, maka dari itu absensinya tidak berhasil dijalankan. Oke, sudah semua fitur yang saya bahas di sini. Baik, maka dari itu UAS dari mata kuliah basis data sudah saya selesaikan hingga sub level 10. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.